Bisa saja mungkin dia juga pakai di depan anak-anaknya. Mungkin juga di depan pembantunya, kan gitu. Ada sebagian istri begitu. Dia pakai baju seksi, dia pikir untuk jemput suaminya. Tapi situ ada pembantu rumah tangganya, mungkin ada anak-anaknya, mungkin suami tidak mau itu. Sebab secara akal sehat harusnya suami suka. Kan gitu. Berarti lihat juga faktor itu. Apakah ada faktor itu? Karena biasa begitu ya. Ada beberapa ibu-ibu di rumah, dia pikir karena mau sambut suaminya, pakaiannya sudah selalu terbuka, tapi dilihat oleh pembantunya. Ini kan bahaya sekali. Tetap walaupun perempuan dengan perempuan bisa ada syahwat gak? Bisa ada syahwat. Syaitan bisa menggoda terjadi lesbian, kan gitu. Mungkin ya suka sama suka atau mungkin dengan cara paksa. Ya kan gitu. Atau memunculkan hasad, iri dari si pembantu. Karena mungkin badan dia tidak semulus, tidak seseksi majikannya. Kan gitu. Jadi akhirnya dia malah terganggu dengan itu. Atau dia tertarik dengan baju seksi itu. Pada saat dia ada kesempatan dia curi baju itu misalnya. Jadi masih banyak efek-efek yang bisa terjadi kan gitu. Jadi si istri ini harus lihat. Kalau teguran suaminya ternyata berduaan di ranjang pun, dia pamit ke kamar mandi, dia ganti bajunya, dan ternyata cuma berdua suami tolak. Nah solusinya tadi yang pertama. Dia tanya aja suaminya, kira-kira baju apa yang kamu suka? Tolong belikan saya, nanti saya pakai. Tapi kalau suami menegur karena memang dilihat oleh pembantu rumah tangga, oleh anak-anak, dan suami tidak ingin mereka melihatnya, maka berarti tinggal pakai baju yang sama, cuman waktu dan tempatnya yang tepat saja. Baik Ustaz. Nah sekarang kita beranjak ke pertanyaan mengenai rezeki Ustaz. Jadi ada pertanyaan dari Instagram, dari akun @rayalifahrana. Menikah itu kan membuka pintu rezeki Ustaz. Tapi ternyata faktanya banyak orang-orang yang setelah menikah justru ekonominya ini cenderung menurun Ustaz. Atau permasalahan utamanya itu dari sisi ekonomi. Nah ini bagaimana Ustaz? Saya tidak setuju dengan kejadian itu ya. Kalau saya pribadi nggak setuju. Jadi kalau orang misalnya tadi ekonominya bagus sebelum nikah, setelah menikah tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba merosot ekonomi, ini tanda tanya ini. Tanda tanya ada apa sebenarnya? Bisa saja yang terjadi sebenarnya adalah efek jerah dari pendapatan haram dia sebelum nikah. Bisa saja. Jadi bukan karena dia menikah justru kemudian ekonominya menurun, tidak. Itu nggak mungkin. Karena itu ada jelas riwayatnya kan. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dengan menikah. Itu jelas hadisnya. Maka tidak masuk akal Nabi SAW mengatakan kejarlah dan carilah kekayaan di pernikahan. Kemudian faktanya orang nikah jadi miskin, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu. Ada sebuah hadis yang sahih juga. Kata Nabi SAW 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti dikasih rezeki. Ya, salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kemuliaan dirinya. Dia tidak mau berzina. Maka dipastikan oleh Nabi SAW akan diberikan rezeki. Dan fakta yang terjadi, kita sebelum nikah masih bujang, saya pun alami itu. Biasa-biasa saja ekonominya. Pendapatannya juga pas. Begitu berumah tangga, beda. Terbuka pintu rezekinya lebih banyak. Begitu punya anak, lebih banyak lagi. Itu sudah fakta lapangan. Karena rezeki kita seperti digabungin. Antara kita, istri sama anak. Makin banyak anak, makin terbuka peluang-peluangnya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang menikah ternyata ekonominya makin merosot. Saya melihat ini bukan karena menikahnya, tapi karena ada efek dari pendapatan haram, pendapatan dia sebelumnya, atau memang dia memulai rumah tangganya dengan dosa. Contoh misalnya dia berzina dulu, hamil di luar nikah, itu kan ada efek jerahnya. Efek jerah dari perbuatan zina itu, Allah tutup pintu rezekinya gitu. Sampai dia taubat nasuha, baru Allah bukain. Ya. Insyaallah, berarti poinnya bukan karena pernikahan ya? Bukan, Ustaz? itu nggak mungkin. Ya. Karena
akan dipertemukan antara itu dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Masa Nabi salah? Iya. Yang salah pasti orang lain. Betul. Kan Betul, gitu. betul. Makanya pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ini contoh kasus yang berbeda ya. Tapi sebagai dalil kalau memang apa yang Nabi ajarkan gak mungkin salah. Pernah ada sahabat datang sakit perut, kakaknya sakit perut. Lalu kemudian si adik datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, beri dia madu. Beri dia madu. Minumin madu. Si adik pulang, kasih kakaknya madu. Tapi kena tergopo-gopo, tergesa-gesa. Dia datang kepada Nabi lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong. Ya, saya ulangi kata Nabi SAW kepada orang yang tersebut, Allah pasti benar. Allah sudah janjikan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 dalam Al-Quran, tentang lebah. Allah mengatakan dari perut lebah itu keluar cairan, maksudnya madu, fihi shifa'ul linnas. Ada obat untuk manusia. Allah pasti benar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kesembuhan pasti bisa didapatkan dalam 3. Salah satunya adalah mengkonsumsi madu. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Ini berikutnya terkait dengan masa lalu pasangan Ustaz. Kita kan sama-sama tahu ya Ustaz. Jadi masa lalu pasangan ini adalah rahasia. Kita nggak perlu bongkar-bongkar Ustaz. Nah ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau masa lalu pasangan kita itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui Ustaz. Dan batasannya itu mengenai apa yang perlu kita ketahui terkait masa lalu dari pasangan kita Ustaz. Ini harus jelas dulu apa yang perlu dia ketahui gitu. Kalau yang perlu dia ketahui misalnya tentang kerabat suami yang belum dikenal. Atau kerabat istri yang belum dikenal gitu kan. Mungkin. Yang dilarang dalam syariat adalah kita menanyakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan. Gak boleh suami bilang sama istrinya, kamu pernah berzina gak? Atau istri bilang sama suaminya, kamu pernah berzina gak? Ini seakan-akan menodong orang untuk mengaku pernah buat dosa. Itu gak boleh. Tapi kalau informasi tentang pendidikannya, informasi tentang keluarganya, informasi tentang kegiatan yang pernah dia lakukan, pengalaman hidupnya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang dilarang itu adalah menanyakan tentang maksiat yang pernah dia lakukan. Karena ini akan membuat orang terpojok. Dan akhirnya dia kalau ungkapin pun, tadinya Allah sudah tutupin, dia ungkapin. Kan salah satu yang dilarang adalah tidak boleh menceritakan dosa. Kan gitu. Tidak boleh menceritakan dosa. Ya, itu bagian daripada dosa besar makan. Sengaja membuka dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Mungkin di sini lebih kepada kayak ta'aruf gitu Ustaz. Jadi ta'aruf dia mau cari tahu masa lalu pasangannya seperti apa, seperti itu. Secara global saja. Secara global saja. Kalau dia, ini kan tadi yang awal antum bilang istri apa sudah jadi pasangan. Iya. Kalau antum bilang ta'aruf itu berarti itu sebelumnya. Sebelum. Kalau sebelumnya pun kita secara global saja. Tidak perlu kita cari tahu ini orang pernah berzina gak sih? Ini orang pernah begini. Tidak perlu, bukan itu yang perlu kita cari tahu. Cari tahu keluarga dia dan lingkungan dia. Udah cukup. Setelahnya kita istikharah. Saya pernah sampaikan tata cara ta'aruf Islami, cara kita untuk melangkah menikah tanpa harus pacaran. Bagaimana caranya? Maka perhatikan poin-poinnya. Ada 4. Yang pertama, nazar syar'i, melihat yang dibolehkan. Jadi ikhwan kita di sini, datangi akhwat itu di rumahnya, ada walinya, lihat dia. Lihat wajah dan telapak tangan. Wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah yang tersisa. Maka cukup itu. Jadi nggak perlu kita mencari tahu lebih daripada itu. Itu yang pertama. Dan ini relatif ya. Beda-beda, masing-masing orang beda. Mungkin si A melihat itu cantik, si B belum tentu lihat cantik, misal. Makanya disuruh lihat. Dan di sini juga saya perlu ingatkan,
Jangan terpukau dengan foto. Foto itu bisa diedit. Nazar syar'i, lihat langsung. Ada kejadian seorang ikhwan, dia terus saja dikirimkan foto oleh calon istrinya. Kemudian dia sampai melamar tidak pernah ketemu. Setelah masuk ketemu di malam pernikahan dia kaget gitu. Ternyata beda dengan apa yang dia lihat selama ini. Dan itu juga banyak diakui oleh sebagian ikhwan. Yang mereka pergi melihat nazar syar'i pun. Mereka datang lihat di depan walinya perempuan itu. Ternyata beda dengan foto yang sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi yang pertama dari 4 hal. Bagaimana kita bisa menikah tanpa harus pacaran. Yang pertama nazar syar'i, melihat. Datang langsung di depan ayahnya, walinya, bukan berduaan ya. Kemudian ngobrol sama dia. Dan ditanyakan pertanyaan umum. Bagaimana kalau jadi istri? Apa yang akan dilakukan untuk merawat rumah? Untuk menghibur suami? Untuk mendidik anak? Bisa masak atau tidak? Suka nata rumah atau tidak? Tanya secara umum. Dengarin suaranya dia ngomong, ya dengarin bagaimana pikiran, cara dia berpikir untuk mengatur program ke depan. Nah itu nazar syar'i. Yang kedua, kenali keluarganya. Ini boleh kita cari tahu keluarga. Keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Seperti apa secara umum. Karena ada keluarga-keluarga itu teman-teman sekalian terkenal, oh ini keluarga berpendidikan, ya. Oh itu keluarga siapa? Oh keluarga baik-baik tuh. Orang begitu. Ada juga orang langsung ditahu. Keluarga si fulan, oh keluarganya preman semua tuh misal. Atau pengangguran, kita sudah punya gambaran. Secara umum saja. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungannya. Lingkungan. Tanya dia pada saat lagi ta'aruf itu. Kira-kira kalau weekend lagi liburan. Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu. Kamu buat apa saja? Anda ini buat apa saja? Oh saya biasa ke diskotik. Saya ke bar, saya ke karaoke. Atau dia bilang, oh saya punya orang tua yang saya bakti. Oh saya hadir di majelis ilmu. Oh saya menyusun buku. Nah kita sudah bisa ambil satu kesimpulan. Baru yang keempat istikharahkan saja. Istikharah cukup 2 rakaat. Gak usah lama-lama. Ada sebagian ikhwan dan akhwat tidak faham masalahnya. Sholat istikharah sampai berminggu-minggu. Untuk apa? Sholat istikharah sekali 2 kali cukup. Nunggu mimpi dan biasanya, tidak Ustaz. harus mimpi. Ya, tidak harus mimpi. Jadi setelah istikharah merasa ada kecenderungan, melangkah. Jalan saja. Nanti setelah akad nikah baru pacaran. Safar sama-sama, ke hotel sama-sama, belanja sama-sama, cumbuan, saling mengenal lebih dalam. Nah itu, seperti itulah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini masuk pertanyaan dari WhatsApp Ustaz dari nomor 0813 12 12 sekian. Ustaz saya punya istri yang keras kepala. Istri saya sering sekali mengungkit kesalahan-kesalahan kecil saya seperti saya suka defense kalau dibilangin. Jadi si suami ini kalau dibilangin suka bertahan gitu Ustaz. Nggak mau disalahin. Terus kalau lagi kesel sama saya, itu ucapannya itu pedes gitu Ustaz. Dia suka menjudge si suaminya ini. Tapi dianya ini gak mau minta maaf Ustaz. Malam tidur ya tinggal tidur. Sampai akhirnya nanti di suaminya ini ngalah. Jadi ujungnya suaminya yang minta maaf. Padahal saya tidak pernah kasar sama istri saya. Tidak pernah main tangan. Dan saya selalu berusaha untuk bikin dia senang. Dan saya suka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah supaya dia tidak capek. Mohon nasihati istri saya Ustaz. Ini istri yang keliru ya. Kalau memang betul seperti apa yang diajukan oleh penanya tadi. Dia udah perhatian sama istrinya. Dia udah penuhi kebutuhannya. Dan ternyata si istri ini malah suka mencari-cari kesalahannya. Ini keliru. Jenis istri seperti ini salah secara syar'i. Karena memang dalam Islam teman-teman. Yang kita lihat kelebihan pasangan. Bukan kekurangannya. Kita dalam menikah, berteman, bertetangga, ya, interaksi masyarakat, kegiatan sosial yang kita harus perhatikan, adalah kelebihan pasangan, anak-anak juga kelebihan anak-anak, teman kelebihan teman.
kelebihan tetangga, kelebihan atasan, kelebihan daripada pimpinan negara. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita menemukan ada kekurangannya, kita rangkul dia agar dia keluar dari kekurangannya. Ini sejalan dan semakna dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu itu sesama muslim yang dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kalau dia terzalimi kami faham, bisa kita tolong karena dia sedang tertindas. Tapi kalau dia sedang berbuat zalim, bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Engkau luruskan kesalahannya. Nasihati, ingatkan. Gitu kan? Jadi kalau rumah tangga itu selalu yang kita cari kekurangan pasangan kita, ini jadi masalah. Karena kita tidak akan menikmati waktu. Selalu target kita kesalahan kepada kesalahan yang selanjutnya. Tapi kita nikmati. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah perempuan. Ya. Kalau dia menemukan satu kekurangan, dia bisa menemukan kelebihan atau akhlak yang lain. Sambil dia coba memberikan masukan-masukan dan membenahi dengan cara yang baik. Itu satu. Poin yang kedua, kalau ada kekurangan dan kesalahan pasangan kita, teman-teman sekalian, ada kekurangan dan kesalahan yang bisa kita langsung nasihatin di saat itu. Ada juga yang tidak. Kita harus memilih waktu dan kondisi yang tepat. Ya. Pada saat suami baru pulang kerja, dalam kondisi capek, tidak pantas kalau langsung disebutkan kesalahannya. Kamu kok telat pulang, kamu kok begini, kamu kok begitu. Sehingga suami duduk aja belum, minum juga belum, makan belum mandi. Dan itu. Atau seorang suami, dia lihat rumah berantakan, misal. Tapi pada saat itu sebenarnya memang rumah sudah dirapikan. Cuma mungkin dia punya anak-anak banyak. Mungkin anak-anak itu mulailah membongkar-bongkar rumah tersebut. Mungkin si istri belum sempat memperbaikinya. Tapi bukan menjadi sebuah tradisinya. Maka ini harus difahami, dimaklumi keadaannya. Sambil dirangkul dia untuk bisa berubah gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan spontanitas langsung main ditegur. Dilihat kondisi dan keadaannya. Yang ketiga, ada karakter dan bawaan yang memang tidak bisa dengan sekali masukan. Ada karakter dan bawaan tidak bisa dengan sekali saja masukan. Mungkin karena dia sudah 20 tahun, 30 tahun dengan pola makan, pola tidur, pola fikir misalnya. Kemudian dia pun akhirnya berbaur sama kita, menikah. Dan kita tidak cocok dengan itu. Maka untuk memperbaiki pola dia yang sudah 20 tahun, bagaimana caranya dengan sekali masukan atau 2 kali masukan? Kita harus bersabar, merangkul dia untuk sama-sama bisa mengeluarkan dia dari permasalahan hidupnya. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari WhatsApp, dari nomor 0823 4807 sekian. Apa yang harus dilakukan istri jika suami yang pada dasarnya mengerti Islam, memahami sunnah dari Rasulullah SAW, awal-awal pernikahan rajin ke masjid, mengaji tiap hari, dan seiringan dengan waktu, ibadahnya ini jadi berantakan Ustaz. Meskipun tetap sholat, dan kalau misalnya diingatin terhadap kebaikan-kebaikan, itu suaminya suka marah. Nah, di satu sisi istrinya ini pengen suaminya seperti dulu lagi gitu Ustaz. Giroh untuk beribadahnya tinggi. Terus juga pengen bisa jadi panutan untuk anak-anaknya. Nah ini bagaimana Ustaz? Dan poinnya di sini si istri ini merasa sudah sering didoakan terus-menerus. Diajak untuk beribadah bersama-sama. Tapi nggak ngefek Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini biasanya, umumnya ya, kalau ada perubahan seseorang yang tadinya sampai pada level iman tertentu, misal teman-teman kalau kita kasih angka 1 sampai 10, mungkin ada orang di antara kita yang sampai level imannya ke 9 atau ke 10 misalnya.
Kemudian dia membuka pintu dosa. Dianya membuka pintu dosa. Mulailah dia menonton yang haram, mendengar yang haram, bergaul yang haram, punya pendapatan yang haram misalnya. Kemudian droplah dia. Imannya turun. Dari level 10 ke level 6 misalnya. Ini biasa diistilahkan dalam agama dengan futur. Ya. Dia mulai lemah lagi imannya. Ini tidak ada sebabnya kecuali dosa. Tidak ada sebabnya kecuali dosa. Kalau betul apa yang tadi ibu itu katakan tentang suaminya sebelum nikah, bahkan di awal-awal nikah sangat soleh, selalu sholat di masjid, rajin ke kajian. Sekarang malah berubah semua total. Malah kalau diingatkan marah-marah, padahal istrinya cuma berharap dia kembali seperti awal, ya lebih soleh istilahnya gitu ya. Maka ini memang efek dosa. Kalau betul ya, karena kami tidak tahu siapa yang bertanya ini. Tapi kalau umumnya seperti ini, sang suami lagi membuka pintu dosa. Dan biasanya dosanya itu sudah masuk ke kategori dosa besar. Kayak mulai ada perempuan lawan jenis yang haram. Ya, kalau dia menikah beda ya. Kalau orang poligami itu beda. Karena dia menikah, itu beda. Tidak akan datang efek seperti ini. Tetapi kalau dia selingkuh, perzinahan dengan perempuan tidak benar, atau dia buka pintu judi, atau obat-obat terlarang, minuman keras. Nah ini induk-induk dosa besar. Itu efeknya seperti ini. Akan membuat hati itu jadi keras. Dia jadi tidak mau menerima masukan. Dia malah merasa alergi, tanda kutip di sini, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan memang membuat seperti itu. Jadi dipastikan laki-laki seperti ini berarti memang sedang membuka pintu-pintu dosa. Ya semoga saja Allah SWT berikan hidayah ya. Tapi apa yang diambil langkah oleh sang istri, mendoakan, jangan bilang tidak ada efeknya. Akan ada efeknya. Terus lanjutkan doa ibu untuk suami agar dapat hidayah dan kembali seperti awal. Dan coba cari momen-momen yang paling enak. Ibu mungkin lebih tahu ya, kapan saatnya suami itu nyaman gitu. Merasa nyaman dengan Anda. Habis biologis misalnya, atau di waktu lagi tidak ada kegiatan, lagi santai di rumah, lagi minum teh dan kopi bersama misalnya. Di saat itulah kita baru bisa masuk dan mengingatkan gitu ya. Atau misalnya menanya, dulu kok saya ini sebagai istri bangga sekali lihat abang atau kakak atau apa dipanggil mas misalnya. Dulu rajin sekali sholat, dulu gini-gini. Dan saya bangga punya suami begitu. Tapi sekarang saya sedih. Kenapa suami saya banyak berubah? Tapi di waktu yang tepat ya. Di waktu yang tepat. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup. Ini pertanyaan dari WhatsApp dari nomor 0878 8108 sekian. Jika seorang istri memiliki pendapatan lebih besar dari seorang suami Ustaz. Dan ini menyebabkan suaminya lebih memilih untuk mengurus rumah tangga Ustaz. Dan mensupport istrinya dengan penuh. Dengan beranggapan rezeki itu datang dari pintu mana saja. Dan di sini suami fokus ngurusin rumah, mensupport istri, dan sholat berjamaah, belajar tentang agama di rumah, mendengarkan kajian segala macam. Nah, apakah pola seperti ini bisa dibenarkan, Ustaz? Enggak, keliru. Saya ulangi ya. Jadi pertanyaan yang terakhir masuk di media atau di WhatsApp kami itu, bagaimana dengan suami yang melihat pendapatan istrinya lebih besar dan merasa pendapatan itu sudah mencukupi untuk rumah, dia ambil sebuah keputusan untuk dia fokus justru urus rumah dan mensupport istrinya dengan pekerjaannya. Apakah sikap seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak akan pernah gugur kewajiban suami untuk mencari nafkah walaupun istrinya sudah punya income. Ya, kita bedah masalah ini ya. Kalau istri tidak punya pendapatan kecuali dari suaminya, maka di sini mutlak kewajiban suami memberikan semua kebutuhannya. Kalau misalnya sang istri punya pendapatan, suami juga punya pendapatan, ini juga belum menggugurkan kewajiban suami memberikan nafkah istrinya. Kecuali satu keadaan, si istri bilang, saya karena sudah punya pendapatan, saya punya kemampuan, saya tidak perlu dinafkahi. Saya tidak perlu dinafkahi. Maka di saat itu, sang suami gugur kewajiban memberikan nafkah.
Tetapi kalau istri punya pendapatan, suami punya pendapatan, dan istri belum mengatakan perkataan tadi ya, dia belum bilang, udah gak usah kasih saya nafkah. Dia tidak bilang itu. Tetap wajib dia memberikan nafkah. Gitu ya. Kalau keadaan selanjutnya adalah, istri punya pendapatan, suami punya pendapatan. Kemudian terjadi misalnya kesepakatan. Kesepakatan itu adalah, udah salah satu di antara kita saja yang kerja. Apakah suami atau istri? Di sini tetap yang kerja suami. Gak boleh istrinya. Karena istri gak punya kewajiban untuk itu. Perempuan itu kalau sudah keluar dari rumah, fitnahnya terlalu besar. Dan siapa kira-kira yang akan merawat rumah? Siapa yang akan merawat anak-anak? Dan tidak pantas kalau si laki-laki ini justru yang mengambil alih pekerjaan tersebut. Ya, Allahu a'lam. Begitu. Baik Ustaz. Syukron Ustaz atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan buat teman-teman ikhwani akhwati fillah bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang punya keresahan-keresahan dan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah tepat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi rumah tangganya, dan tentunya kita bisa berharap agar rumah tangga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup talkshow kita pada siang hari ini Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.